Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita menyembah Tuhan di dalam persekutuan kita pada saat ini, karena kasih setianya besar atas kita. Kita memulai dengan bernyanyi Gita Bakti 270 baitnya yang pertama. Saat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas segala karunia hidup yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami ada dalam kesempatan untuk bersekutu denganmu, dan kami bersama-sama memuliakan Engkau di dalam kekudusan-Mu, dan kami percaya bahwa Tuhan juga mengaruniakan kepada kami Roh Kudus, supaya di dalam kami menghadap Tuhan dan kami akan membaca firman-Mu serta mendengarkannya. Sehingga kami terus diberikan hati yang terbuka atas kebenaran-Mu, dan kami menghayatinya dalam kehidupan kami, supaya kami selaku bapak-bapak di tengah-tengah kehidupan sehari-hari senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Inilah kami Bapa yang datang, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita pada saat ini terambil di dalam Imamat pasal 10 ayat 16 sampai dengan 20. Saya ulangi, Imamat pasal 10 ayat 16 sampai 20 yang mengatakan, kemudian Musa mencari dengan teliti kambing jantan korban penghapus dosa itu. Tetapi ternyata kambing itu sudah habis dibakar. Sebab itu dimarahinya Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu, katanya, mengapa tidak kamu makan korban penghapus dosa itu di tempat yang kudus? Bukankah itu sesuatu bagian Maha Kudus dan Tuhan memberikannya kepadamu, supaya kamu mengangkut kesalahan umat itu dan mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan? Lihat, darahnya itu tidak dibawa masuk ke dalam tempat kudus. Bukankah seharusnya kamu memakannya di tempat kudus, seperti yang telah kuperintahkan? Lalu berkatalah Harun kepada Musa, memang benar, pada hari ini mereka telah mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran mereka di hadapan Tuhan. Tetapi hal-hal seperti tadilah yang kualami. Jikalau pada hari ini aku memakan juga korban penghapus dosa, mungkinkah hal itu disetujui oleh Tuhan? Ketika Musa mendengar itu, ia menyetujuinya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia apabila kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita kembali lagi berada pada pembacaan kitab Imamat, yang dimana kita
bersama-sama akan memahami di dalam terang tema bagi kita pada saat sore hari ini atau malam hari ini, yaitu pemimpin yang tegas dan rendah hati. Musa menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Dan di dalam kepemimpinannya dia senantiasa terus mengajar dan mengarahkan kehidupan umat Israel untuk sungguh-sungguh mengikuti segala perintah atau aturan-aturan yang diberikan oleh Allah. Tidak satu pun yang terlewatkan bagi Musa untuk supaya bangsa Israel itu tetap hidup tertib dan disiplin di dalam mereka menjalani kehidupan, baik itu di dalam keberadaan rohani mereka dalam kaitan beribadah kepada Tuhan, maupun juga di dalam keberadaan mereka untuk menerima berkat hidup sehari-hari lewat segala kebutuhan-kebutuhan yang mereka kehendaki. Umat Tuhan diajarkan supaya mereka juga di dalam menjalankan aturan-aturan yang ditetapkan kepada mereka, maka mereka harus juga dengan seksama melakukannya, di mana supaya itu tidak akan melanggar kekudusan Tuhan, atau apa yang mereka lakukan itu tidak mencemarkan kekudusan Tuhan. Oleh karena itu, Musa juga selalu memperlihatkan bagaimana menjadi pemimpin yang tegas dengan aturan-aturan itu. Bagaimana juga bahwa di dalam kepemimpinannya pun dia bukanlah menyatakan sebagai pribadi yang hanya dengan tuntutan-tuntutan di dalam kepemimpinannya itu, sebab juga di mana di dalam keberadaannya dengan baik itu para imam-imam maupun juga dengan umat Tuhan yaitu bangsa Israel, Musa selalu juga ada di dalam kerendahan hatinya, supaya itu tidak akan menimbulkan juga suatu hal-hal yang bisa mendatangkan juga konflik atau masalah di dalam mereka melakukan setiap hal yang tentu saja diatur oleh Allah, dan mereka juga menjaga bagaimana kehidupan mereka, baik ia sebagai pemimpin maupun juga imam-imam, itu semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu melalui bacaan kita pada saat ini disampaikan kepada kita bahwa ketika Musa memerintahkan untuk Harun dan anak-anaknya mempersembahkan korban penghapus dosa. Dan di situ mereka sudah membakar habis korban penghapus dosa itu, atau yaitu dikatakan di situ yakni seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Dan memang di situ dikatakan bagaimana Musa dengan telitinya untuk mencari kambing jantan sebagai korban penghapus dosa itu dengan teliti, karena tentu saja ini
supaya tidak mempersembahkan korban yang dimana tidak sesuai dengan katakanlah aturan atau kriteria kambing yang harus dipersembahkan oleh Harun dan anak-anaknya. Oleh karena itu kemudian apa yang diperhatikan oleh Musa ketika mereka sudah mempersembahkan korban itu, yakni di situ ada hal yang membuat Musa memarahi Eleazar dan Itamar, yaitu anak-anak Harun. Yakni mereka sudah membakar korban bakaran itu, dan di mana mereka tidak memakan bagian yang sudah tentu dipersiapkan bagi mereka. Ada bagian-bagian dari korban bakaran itu yang dimakan oleh Harun dan anak-anaknya. Nah, tapi mereka tidak melakukan itu. Mereka tidak memakan korban bakaran bagian yang adalah harusnya mereka memakannya, tapi mereka membakar habis. Dan inilah yang dimana kemudian bagi Musa ini tentu mereka tidak mengikuti akan perintah yang disampaikan kepada mereka. Kenapa dikatakan bahwa Musa memarahi mereka? Karena disitulah menunjukkan dia sebagai pemimpin yang harus menegaskan ataupun juga menyatakan bagaimana seharusnya mereka sebagai imam-imam yang tentu saja harus mengikuti dengan seksama, dengan teliti, dengan tentu saja ini juga tidak mendatangkan sesuatu pelanggaran di dalam mereka ada di hadapan Tuhan ketika mereka harus makan korban penghapus dosa itu. Dan juga di situ dikatakan bahwa ketika mereka makan pun mereka tidak berada di tempat yang kudus. Inilah yang kemudian bagi Musa bahwa mereka juga tidak melakukan perintah sebagaimana mereka harus menghormati bagian makanan mereka, dan di dalamnya mereka juga melakukannya dengan tempat yang sudah tersedia bagi mereka. Kalau dikatakan tempat yang kudus, memang itu adalah tempat di mana para imam-imam ini hanya mereka yang bisa masuk ke tempat itu, dan mereka akan menikmati apa yang menjadi bagian mereka di hadapan Tuhan, dan itu juga menunjukkan bahwa mereka pun ada di dalam suatu persekutuan yang mengikat mereka dalam kekudusan Tuhan. Jadi ini bisa dikatakan mereka pun tidak menghormati apa yang tentu saja seharusnya mereka lakukan. Hal-hal inilah yang membuat Musa harus tegas terhadap mereka. Musa harus menunjukkan kesalahan mereka dan mereka harus memperbaikinya. Dengan demikian, maka dikatakan bahwa ada pelanggaran yang mereka lakukan dan Musa harus tegas menyatakan kepada mereka supaya dengan demikian mereka harus sungguh-sungguh melakukan segala perintah Tuhan teristimewa di dalam kehidupan relasi keterkaitan mereka sebagai imam dalam kehidupan bersama dengan umat. Dengan demikian juga
dikatakan di situ ayat 19 disampaikan di mana Harun kemudian mengakui akan kesalahan itu, artinya bahwa benar apa yang dikatakan oleh Musa. Dengan pengakuan itu, maka dengan demikian dia tidak atau Harun tidak membela anak-anaknya, dia membenarkan Musa harus tegas dan juga dia sesungguhnya harus tegas terhadap anak-anaknya. Kemudian di situ pun ia menyampaikan kepada Musa bahwa apa yang sesungguhnya ia sudah juga menyampaikan sesuatu yang seharusnya mereka ikuti, tetapi anak-anaknya tidak mendengarkan dia dengan baik, karena di situ dikatakan bahwa ia pun mengalami seperti itu. Artinya dia juga melakukan apa yang sesungguhnya tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, oleh karena itu, maka dia sesungguhnya ingin melakukan yang baik. Harun dan anak-anaknya harus melakukan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan. Dan ketika dikatakan jikalau pada hari ini aku memakan juga korban penghapus dosa, mungkinkah hal itu disetujui oleh Tuhan? Nah, inilah yang kemudian bahwa apa yang disampaikan oleh Harun ini kepada Musa, lalu Musa mendengarkan Harun. Musa juga di situ dikatakan ia menyetujuinya. Artinya bahwa mereka bersama-sama di dalam melakukan perintah Tuhan. Tentu saja tetap menunjukkan di sini Musa ingin tetap rendah hati dan mereka terus melakukan tugas mereka sebagai pemimpin, terutama bagi Harun, supaya dengan demikian ia juga harus tegas terhadap anak-anaknya, dan sebagai imam dia harus juga melakukan apa yang tidak mendatangkan hal-hal yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan bacaan kita pada saat ini, pemimpin yang tegas dan rendah hati. Tentu saja tegas itu bukan berarti kita harus arogan dengan orang lain. Di dalam keluarga, kita harus tegas mungkin dengan istri, dengan anak-anak kita. Tetapi tentu bahwa seorang bapak tidak melakukan ketegasannya itu dalam hal di mana bahwa dia terlalu arogan dengan hal-hal yang tegas. Tetapi tegas berarti di situ ingin supaya ada perubahan yang lebih baik. Kalau misalnya ada hal-hal yang dilakukan, pelanggaran aturan-aturan di dalam keluarga yang dimana bagi seorang bapak itu sudah tidak lagi sesuai dengan perintah, aturan-aturan, dan itu kita gunakan tentu saja dengan sesuatu yang baik dan benar, itu tetap dalam arahan juga seorang bapak di dalam dirinya adalah dia mau menegaskan kehidupan yang tetap tertib, disiplin di dalam keluarga. Pasti itu akan dia nyatakan juga dengan dimana bahwa ketegasannya itu lebih membimbing dan memimpin dalam hal menuntun, supaya dengan demikian apa yang diinginkan keadaan sesuatu dalam keluarga itu tetap teratur dan baik semuanya. Itu tentu saja kita selalu supaya mengarahkan diri kita juga tentang kehidupan kita yang tentu mengikuti perintah-perintah Tuhan.
Bagaimana seorang bapak kalau dia tidak melakukan apa yang benar dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan aturan dan perintah-perintah Tuhan, dia tidak melakukan atau melanggar sesuatu yang tidak sesuai dengan hidup berimannya. Kemudian kalau dia mau memimpin keluarga, tentu saja bahwa itu dia tidak akan mendapatkan respect, rasa hormat dari keluarga untuk mengikuti apa yang baik dan benar. Dan juga dikatakan memiliki sikap rendah hati. Dan karena itu maka di sanalah ada sebuah komunikasi yang tetap terbangun dalam kehidupan keluarga. Supaya dengan demikian tidak menimbulkan juga problem-problem yang baru dalam komunikasi yang baik di dalam keluarga. Supaya dengan demikian tidak memicu di mana ada ketegasan yang saling dapat ditangkap, dianggap untuk saling menyakiti. Inilah yang tentu saja Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau menjadi pemimpin yang tegas dan rendah hati. Bahkan juga di dalam lingkup setiap pekerjaan atau usaha, kita bisa menunjukkan bagaimana memimpin diri sendiri untuk tegas dan rendah hati. Kemudian itu bisa kita cerminkan untuk kehidupan kita, apakah dia bagian dari rekan-rekan kerja kita, ataukah dia bagian dari orang-orang yang harus menjalani berbagai aturan-aturan atau perintah-perintah yang kita berikan kepadanya. Itu semua harus kita menggambarkan bahwa kita sudah terlebih dahulu dengan teliti dan seksama mengikuti semua aturan dan perintah-perintah yang diberikan kepada kita. Demikian juga bahwa dalam setiap keberadaan kita di masyarakat, siapapun mereka, ketika mereka juga memimpin dalam ketegasan mereka, dan mereka juga dengan kerendahan hati untuk selalu membangun kehidupan bersama, ya tentu saja kita akan dapat di sana bekerja sama dengan baik. Kita akan menunjukkan bagaimana kita melakukan kerjasama dengan setiap orang itu, dengan pemimpin siapapun mereka, karena mereka juga tentu saja dalam menegaskan sesuatu, dalam menyatakan aturan-aturan dan perintah-perintah, tentu saja bahwa seorang pemimpin tidak melanggar aturan-aturan itu. Dia harus menunjukkan sebagai pemimpin yang melaksanakan aturan itu dengan tegas, dan juga tentu menunjukkan bagaimana dia rendah hati kepada semua orang. Ya, bukan hanya orang-orang tertentu saja, tapi semua mereka yang dipimpinnya. Tentu saja dia harus menunjukkan sebagai pribadi yang tegas dan rendah hati. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan kita cerminkan, kita wujudkan di tengah-tengah kehidupan kita, tantangan-tantangan dan masalah yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi Gita Bakti 270, bait 2 dan baitnya yang ketiga. Taat setia teguh bersekutu dengan Engkau ya pemimpin besar, karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Jaat setia ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus. Tundukkanlah kehendak hati kami, buat di sana
takhtamu kudus. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Mari Bapak-bapak kita berdoa. Allah Bapa yang pengasih dan penyayang, kami bersyukur untuk kasih setiamu bagi kami, sehingga kami juga sebagai bapak-bapak senantiasa ada di hadapan Tuhan, sebagai pemimpin keluarga. Kami juga terus ya Tuhan karuniakan kepada kami hikmat dan Roh Kudus-Mu, supaya kami juga mampu menjadi pemimpin yang tegas dan rendah hati, terutama bagi diri kami, dan kami bisa contohkan itu baik di tengah-tengah keluarga kami maupun juga di tengah-tengah setiap pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Jadikan kami ya Bapa pribadi-pribadi sebagai seorang Bapa yang mampu terus menuntun dan membimbing keluarga kami, menuntun dan membimbing orang lain untuk mengenal kehidupan mereka yang terus sejalan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini kami berdoa ya Bapa bagi semua kaum Bapa, khususnya di tengah-tengah jemaat GPIB Getsemani Balikpapan. Tuhan berkati setiap bapak-bapak dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan akan kekuatan hati terus di hadapan Tuhan yang beriman. Kami percaya bahwa kehidupan bapak-bapak akan senantiasa juga selalu ada di dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga bapak-bapak dengan setiap tanggung jawab di tengah-tengah keluarga, mereka juga boleh menyatakan bagaimana kehidupan mereka yang tertib, bagaimana mereka teratur, bagaimana mereka disiplin, bagaimana seorang bapak juga tetap menyatakan kehidupan mereka yang menegaskan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya juga bahwa bapak-bapak dikaruniakan juga sikap hati yang rendah hati, supaya dengan demikian di dalam membangun kehidupan bersama baik dalam keluarga maupun dalam pekerjaan itu senantiasa ada dalam relasi-relasi yang baik dan benar, dan selalu juga meminta tuntunan Tuhan supaya dengan demikian bukan keegoisan diri yang akan ditampilkan di sana, bukan juga akan suatu hal yang menunjukkan, menampilkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan Tuhan. Karena itu ya Bapa, seorang Bapa dalam kehidupannya mereka mampu memperlihatkan bagaimana mencintai keluarga, bagaimana mengasihi sesama di dalam kehidupan bersama. Kami berdoa biarlah dengan tantangan-tantangan saat ini, persoalan-persoalan yang terjadi sebab dampak dari pandemi COVID-19 yang terus masih memperlihatkan begitu banyaknya orang yang terserang dengan virus ini ya Tuhan, kami mohon kiranya bapak-bapak juga mampu terus menjaga diri mereka sekalipun beraktivitas di mana saja mereka berada, dan mereka akan ada bersama dengan keluarga mereka. Mereka menjaga bagaimana keluarga mereka juga tetap sehat dan tetap terjaga dengan baik, tidak menyebarkan virus ini, dan juga di mana semua boleh menjalani kehidupan sesuai dengan berbagai aturan-aturan yang juga tentu selalu terus dilakukan, apalagi dalam protokol kesehatan saat ini. Kami berdoa biarlah kami tetap berpikir secara positif dengan segala sesuatu yang terjadi. Bapa Surgawi, terima kasih
Kami serahkan ya Tuhan akan keberadaan orang-orang yang juga mereka mengalami penderitaan karena kehidupan ekonomi mereka, karena mereka susah mencari pekerjaan, bapak-bapak yang juga karena pandemi ini mereka ada dalam PHK, kami percaya bahwa mereka juga tetap dikuatkan oleh Tuhan, mereka tetap memandang kasih karunia Tuhan dalam kehidupan mereka, dan mereka mencari setiap hal itu juga tetap dalam tuntunan kuasa Tuhan sendiri. Kami berdoa ya Bapa, juga seluruh orang yang mengalami sakit karena COVID-19, mereka boleh mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Mereka yang boleh terus berhadapan untuk mencegah virus COVID-19 ini, mereka yang baik itu para medis, mereka sebagai satgas, apapun mereka tugas yang diberikan, biarlah semuanya boleh mereka kerjakan dengan sepenuh hati mereka dalam tuntunan dan perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan dalam kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-bapak, kita bersama-sama memberikan pujian kepada Tuhan dan juga memberikan persembahan. Lalu kita menerima pengutusan dengan menyanyi Kidung Jemaat 446 bait 1. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat, setialah, sokongannya tentu di jalan yang berat, kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya, setialah. Mari kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, dan biarlah itu menjadi berkat untuk pelayanan kasih dan keadilan-Mu, khususnya melalui jemaat GPIB Getsemani Balikpapan ini. Dan biarlah kami juga melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekarang arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Pada selesai Tuhan Yesus memberkati.